Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pak Pahan. Hari ini hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023. Pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan tema diharamkan lemak hewan bagi orang Yahudi. Saya ulangi, pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan tema diharamkan lemak hewan bagi orang Yahudi. Mari kita mulai. Diharamkan lemak hewan bagi orang Yahudi. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3201, kitab hadis-hadis yang meriwayatkan tentang para nabi, telah bercerita kepada kami Ali bin Abdullah, telah bercerita kepada kami Sufyan dari Amru, dari Tawus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Aku mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, Semoga Allah membinasakan si Fulan. Tidakkah dia mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Semoga Allah melaknat Yahudi karena telah diharamkan atas mereka lemak hewan, sapi dan kambing, namun mereka mencairkannya lalu memperjualbelikannya. Hadis ini dikuatkan jalur perawinya oleh Jabir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keterangan dari John Pak Pahan. Ini penjelasan dari saya. Keterangan dari John Pak Pahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Semoga Allah melaknat Yahudi karena telah diharamkan atas mereka lemak hewan, sapi dan kambing, namun mereka mencairkannya lalu memperjualbelikannya. Benarkah Allah mengharamkan lemak kepada orang Yahudi? Saya tanya sekali lagi. Benarkah Allah mengharamkan lemak kepada orang Yahudi? Coba kita lihat dan teliti bersama-sama. Kita buka Alkitab Imamat 4 ayat 8 sampai ayat 10. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Kita buka Alkitab. Sekarang kita buka Alkitab Keluaran 29 ayat 13. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Sekarang kita buka Alkitab 1 Raja-Raja 8 ayat 64. Kita buka Alkitab 1 Raja-Raja 8 ayat 64. Pada hari itu juga Raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan, sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW berbohong dan berdusta besar dengan mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Semoga Allah melaknat Yahudi karena telah diharamkan atas mereka lemak hewan, sapi dan kambing, namun mereka mencairkannya lalu memperjualbelikannya. Saya ulangi sekali lagi karena ini sangat penting. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW berbohong dan berdusta besar dengan mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Semoga Allah melaknat Yahudi karena telah diharamkan atas mereka lemak hewan, sapi dan kambing, namun mereka mencairkannya lalu memperjualbelikannya. Karena Allah tidak pernah mengharamkan lemak kepada orang Yahudi. Saya ulangi sekali lagi. Karena Allah tidak pernah mengharamkan lemak kepada orang-orang Yahudi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW adalah nabi palsu karena terbukti berbohong
dan berdusta besar dengan mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, semoga Allah melaknat Yahudi karena telah diharamkan atas mereka lemak hewan sapi dan kambing, namun mereka mencairkannya lalu memperjualbelikannya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW adalah nabi palsu karena terbukti berbohong dan berdusta besar dengan mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, semoga Allah melaknat Yahudi karena telah diharamkan atas mereka lemak hewan sapi dan kambing, namun mereka mencairkannya lalu memperjualbelikannya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.